Wawasan musik tuh harus luas ya. Oke, Iya. wawasan musik itu harus luas. Iya. Hai, hari ini bersama Mas Dimitri. Halo. Mas, ceritain dong gimana awal mulanya. Kayaknya kok jadi DJ aja deh. Kalau cerita awal mulanya tuh kita kembali lagi ke tahun 2004. Jadi waktu itu awalnya aku adalah bener-bener penggemar musik elektronik yang dimana dari aku masih SMA aku udah ngoleksi CD-CD impor, dance music kayak Ministry of Sound, Renaissance seperti itu. Hingga pada tahun 2004 aku memutuskan untuk belajar nge-DJ. Setelah melalui proses panjang gitu, 2005 aku baru mulai nge-DJ. Nah Mas, di tahun 2005, Mas itu main genre apa ya kalau boleh tahu? Ya, seperti pada awal aku nge-DJ, sukanya ke genre yang namanya Progressive House. Dan waktu itu memang trennya dance music Indonesia sedang mengarah ke sana. Progressive House, ya. Kalau boleh tahu nih, dari semua klub yang pernah Mas Dimitri mainin, mana klub yang nggak pernah dilupain? Yang pas main di sana itu benar-benar untouchable gitu. Kalau disuruh banyak banget ya. Kalau disuruh milih yang paling berkesan, paling ada memorinya buat aku waktu tahun 2017 di Elysium Kuala Lumpur. Tahun berapa itu? 2017 ya. Itu udah suasananya happening banget. Dan aku main dari jam 2 pagi sampai jam 9 pagi, crowd masih tutup sampai masih rame banget sampai klubnya tutup. Ya. Dari itu sampai pagi itu masih ada orang ya Mas? Masih rame banget. Iya. Keren banget. Nah kalau boleh tahu, Mas Dimitri ini lebih suka style yang dark atau groovy atau hard? Ya. Mana tuh yang lebih cocok sama Mas Dimitri? Oh ya, karena aku udah lama bertahun-tahun nge-DJ ya, aku sampai hari ini aku lebih suka mixing musik yang groovy dengan sedikit-sedikit elemen dark untuk membangun malam. Kan namanya malam itu kan harus dibangun dari klub buka sampai jam peak time, itu kita harus benar-benar ngatur dengan sedemikian mungkin supaya malam itu bisa sesempurna mungkin gitu. Bagaimana Mas Dimitri melihat skena techno lokal saat ini? Mungkin yang perlu digarisbawahi bukan cuma techno aja ya, tapi skena musik underground di Indonesia ya. Jadi dari tahun ke tahun, dari 20 tahun aku berkarir itu, musik underground itu ada yang mengalami fase dia menjadi komersial, artinya dia masuk ke ranah musik mainstream. Dan ada juga di mana ranah musik underground atau techno itu dia akan terpinggirkan oleh musik yang lebih komersial lagi. Semakin kesini 2025 aku melihat semakin balance ya, antara musik EDM dan yang komersial dan yang underground seperti techno. Jadi mudah-mudahan sih kedepannya musik techno dan underground itu apapun itu jenisnya semakin dikenal masyarakat Indonesia lagi. Bagaimana pesan dan kesan atau ada insight buat anak-anak Gen Z sekarang yang cuma dengerin breakbeat Mas? Sebenarnya sih masalah mau dengerin musik jenis tertentu itu masalah selera personal masing-masing ya. Cuma buat teman-teman yang pengen dengar musik techno atau underground yang sejenisnya, mungkin bisa mempelajari dengan yang penting kita mau membuka diri untuk wawasan musik yang lebih baru gitu loh. Musik underground tuh kan jenisnya kan luas banget ya, dari techno, house music sampai drum and bass, mereka semua underground. Tinggal pilih yang mana kalian suka, ya itulah yang kalian akan dengar. Semuanya oke kok. Iya. Oke, jadi nggak masalah ya Mas kalau mereka cuma mau dari satu jenis musik, ya nggak apa-apa lah ya. Wawasan musik tuh harus luas ya. Oke, wawasan musik itu harus luas. Iya. Ini kayak pertanyaan random sih Mas. Misalnya kalau ceweknya nih cantik, tapi nggak satu taste selera musik, Mas tetap mau nggak? Nggak masalah. Seperti yang aku bilang tadi, masalah selera musik itu hanya selera masing-masing ya. Oke. Kalau masalah mau apa enggak itu masalah hati kan. Oh iya. Mas Dimitri, kalau nggak jadi DJ, kira-kira pengen jadi apa? Waduh, itu pertanyaannya sulit ya. Ibaratnya itu kayak nanya ke orang bagaimana kalau dunia ini tanpa musik gitu loh. Ya bagi aku sih kalau nggak jadi DJ, aku sendiri juga nggak tahu ya pengen ngapain gitu. Mungkin ya tetap gimana caranya pengen jadi DJ ya gitu ya. Jadi anak band mungkin. Aku suka dengan musik kontemporer, rock dan pop dan sebagainya. Cuma musik
electronic underground music is my passion. Ya, gitu. Terus misalnya nih Mas, kalau Mas lagi main nih, Hmm. terus ada yang request, tapi lagunya nggak Mas banget, Mm-mm. tapi dia bawa segepok nih misalnya 1 juta, Mas mainin nggak? Dengan sopan saya akan menolaknya gitu. Karena pada dasarnya ya, yang namanya DJ itu sama dengan musisi yang lain seperti penyanyi atau pemain band. Jadi kita biarkan saja mereka DJ dan artis ini bermain dengan musik yang mereka siapkan dari rumah untuk dimainkan ke Anda gitu. Kita nggak usah sebagai crowd, nggak usah request ini, request itu. Kita kan harus menghormati musisinya kan, mereka membawakan apa buat kita gitu. Jadi gitu. Kita harus memposisikan diri sebagai crowd untuk melihat konteks hal ini sopan nggak sih kita request ke DJ, padahal dia juga seorang musisi gitu loh. Pesan-pesan buat DJ yang baru mulai mau jadi DJ nih Mas. Pesanku buat teman-teman yang baru mau mulai ya, mungkin di era 2025 ini untuk masalah promosi dan marketing semuanya sudah dimudahkan dengan adanya sosial media ya. Kalian tinggal bagaimana kalian membangun brand image yang rajin itu dengan adanya sosial media ini. Kemudian kalian membangun image kalian sebagai DJ dengan mengkoleksi dengan musik-musik yang bagus, menyiapkan set kalian yang baik untuk crowd seperti apa. Aku yakin sih itu bakal ada jalannya ya, daripada sekedar kalian pengen jadi DJ tapi cuma pengen ikut-ikutan tenar aja. Jadi jadi DJ itu harus serius, harus benar-benar terjun 100% gitu. Misalnya nih ya Mas Dimitri diundang nih di satu tempat. Ternyata si soundnya, speakernya ini tidak memadai. Bete nggak sih? Jujur sih bete ya, karena dari rumah kita sudah ekspektasi kita sudah nanti main soundnya dengan sedemikian rupa. Ternyata sampai sana ada trouble, ya udah kita harus memanfaatkan yang ada. Misalnya speakernya cuma nyala sebelah ya udah kita harus memaksimalkan yang ada. Kita jadi DJ nggak usah jadi yang rebel-rebel amat gitu. Kita harus yang jadi DJ fleksibel, memanfaatkan yang ada gitu loh. Dan ya aku udah memiliki banyak pengalaman sih yang soal itu gitu. Oke. Terus Ya. Mas punya ini nggak sih kalau kayak ritual-ritual khusus kalau misalnya mau manggung tuh harus ngapain? Ritual khusus ya? Aku makan permen sih. Ya, itu aja sih paling. Ya. Permen apa nih? Permen manis, Permen manis ya. Ya. Ya gitu aja sih. Nggak ada ritual yang spesifik, nggak ada. Itu aja. Mas, bagi tips dong buat DJ baru buat ngilangin grogi pas mau manggung, lagi manggung nih. Tips ngilangin grogi ya? Selama 20 tahun aku nge-DJ ini, aku masih merasakan hal yang serupa, yaitu grogi. Yaitu kayak perutnya kayak dikelitikin gitu. Cara ngatasinya adalah kamu harus mempersiapkan setnya jauh-jauh hari, musik-musik kamu jauh-jauh hari. Kemudian pada hari H, kalau aku sih, aku lebih banyak melakukan kegiatan yang sifatnya relaksasi. Tidak banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang berat. Jadi gimana caranya pikiranku relax buat nanti malam gitu loh. Ya udah itu aja. Jadi pikiran kita berangkat ke klub dan berangkat dengan pikiran yang relax. Mudah-mudahan nanti pas main jos. Mas ada pengalaman tentang alat atau tools nge-DJ gitu nggak sih? Mungkin kembali ke 2005 ya, waktu itu kita nge-DJ masih pada pakai vinyl atau piringan hitam dengan menggunakan alat turntable. Waktu awal-awal aku nge-DJ itu aku udah belanja banyak vinyl atau piringan hitam itu sampai berapa ratus gitu. Waktu aku mulai, berapa bulan kemudian tren vinyl itu berhenti, diganti dengan namanya CDJ gitu. Jadi ya akhirnya yang jadinya tadinya kita pengen main dengan vinyl gitu, ya akhirnya cuma jadi barang koleksi yang di rumah. Cuma ya udahlah nggak apa-apa. Kita beralih ke era yang namanya CD gitu. Ya mungkin itu aku sempat beruntung juga ngalamin transisi dari vinyl ke CD. Boleh tahu nggak Mas, vinyl pertama yang Mas beli apa? Vinyl pertama yang aku beli, itu rilisan dari Matthew Decay, nama artisnya Matthew Decay, judul rilisnya Distant Memories. Itu adalah, aku lupa nama record labelnya, tapi record label dari Holland, dari Belanda gitu. Alasan aku beli vinyl itu ya karena pada waktu itu tren musiknya sedang mengarah ke progressive house yang asalnya dari Netherlands, dari Belanda itu. Jadi salah satu artis yang terkenal waktu itu ya Matthew Decay. Jadi aku beli vinyl itu, ngefans banget nih sama yang ini gitu. Ngefans ya. Iya. Terus itu. Mas punya role model DJ nggak?
Lokal atau interlokal? Lokal siapa, interlokal siapa? Kalau role model DJ, mungkin DJ yang benar-benar mempengaruhi aku pengen jadi DJ. Orang itu namanya DJ Naro, Naro. ya Jakarta ya. Kalau international, John Digweed ya. Thank you. Terima kasih, thanks for having me. Terima kasih ya.